firman Tuhan akan disampaikan dengan relay. Amin. Dari hamba-hamba Tuhan. Yes, Ya. haleluya. Ya. Kita mulai dari sebelah sini saya. Chris. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Ya, saya ingin membagikan firman Tuhan yang sudah diajar oleh hambanya, ya, beliau hambanya Ibu Elke Wijanarko, ya, baik yang dalam setiap ibadah seperti malam hari ini maupun beberapa, ya sudah lama juga ya, karena kita bolosnya juga lama. Itu pernah diajar tentang kerajaan Allah begitu ya. Jadi saya coba mengulas lagi, saya cari bukunya, saya cari catatannya, dan kemudian saya baca lagi, Bu. Oh iya. Haleluya. Semoga Ada saya nggak catatan. salah menyampaikannya. Haleluya. Nah, di dalam pelajaran yang kita dapatkan saudara di tempat ini tentang kerajaanku bukan dari dunia ini, paling nggak ada 3 hal yang seringkali ulang-ulang disampaikan juga baik dari leader kita Ibu Elke Wijanarko maupun Pak Budi juga menyampaikan hal itu baik di IG Live maupun mungkin kemarin ada di Prayer Gate Ladies. Yang pertama adalah tentang sistem kerajaan surga yang tentu berbeda dengan sistem kerajaan di dalam dunia ini. Ya, di IG Live kemarin juga sudah dijelaskan itu. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang gaya hidup, lifestyle, gaya hidup kerajaan surga dengan gaya hidup kerajaan dunia tentu akan berbeda. Dan itu juga sudah pernah dijelaskan ya pada waktu kita sharing juga di sini pada hari Selasa kemarin juga ya, ada sharing, ada juga pertanyaan tentang hal itu, tentang gaya hidup, tentang lifestyle kerajaan Allah dan lifestyle kerajaan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang percaya, saudara dan saya itu adalah orang-orang yang dipercaya menjadi duta Allah. Yang senang katakan amin, menjadi duta Allah. Haleluya. Orang-orang yang dipercaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya menjadi duta kerajaan Allah. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan ya. Apa yang saya dapat ketika saya diajar oleh leader kita di tempat ini. Sebagai duta kerajaan surga ada hal-hal yang perlu kita sadari dan perlu kita lakukan, saudara. Karena ternyata menjadi duta kerajaan Allah itu bukan sembarangan. Artinya tidak asal comot, tidak asal ambil, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan tugas menjadi perwakilan kerajaan Allah, di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan letakkan kita dan menjalankan tugas yang Allah, yang Raja kita, kemudian berikan kepada kita, saudara. Hal yang pertama yang perlu kita sadari dan harus kita lakukan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya bukan orang yang sembarangan diberikan tugas kepercayaan oleh Allah, tapi saudara adalah orang-orang yang dipilih. Saudara adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan. Ini luar biasa. Artinya bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang spesial di mata Allah. Dan tentu ketika Tuhan kemudian memilih dan menetapkan kita, Roh Kudus yang kemudian akan memperlengkapi hidup kita untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selama Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, mari kita lihat saudara, Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Lukas pasal yang ke-6. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa
dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat berikutnya, ketika hari siang, setelah Yesus menyelesaikan doanya, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Jadi pada waktu Tuhan memilih duta-duta kerajaan Allah, memilih orang-orang yang akan dipercayakan mengemban tugas kerajaan Allah, itu Tuhan memilihnya, mempersiapkannya dengan serius. Apa bukti keseriusan Tuhan memilih kita, memilih murid-muridnya menjadi duta kerajaan Allah? Yaitu ketika Yesus kemudian menyediakan waktunya untuk berdoa kepada Bapa. Di bukit dia berdoa, bukan hanya sejam, bukan hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tetapi Alkitab mengatakan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Orang yang dipilih oleh Yesus itu bukan orang sembarangan. Dalam konteks asal-asal dipilih diambil. Tetapi itu sudah disampaikan kepada Bapa. Dan kemudian pada siang harinya orang-orang yang dipilih ditentukannya itu kemudian dipanggil sebanyak 12 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah duta kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan saudara itu dipilih oleh Allah. Saudara ditetapkan oleh Allah. Kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk mengemban tugas yang kerajaan berikan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15. Kalau dalam pelajaran yang saya dapatkan dari leader kita ini, saudara, ada 12 karakteristik kerajaan Allah atau duta maksudnya. Karakteristik duta kerajaan Allah. Tapi saya enggak semuanya 12 sampaikan saudara, karena ini relay ya. Dan saya kalau waktunya cukup, karena saya dikasih waktu 15 menit saudara ya, nanti gantian dengan yang lainnya. 15 ayat yang ke-16, Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, ditegaskan. Yang memilih saudara, yang memilih saya itu bukan manusia biasa, tapi dia Allah. Dia Tuhan, dia Raja. Namanya Yesus Kristus, amin. Bukan kamu yang memilih aku, firman Tuhan katakan. Yang memilih saya bukan Brother Nathan, atau yang memilih Andre itu bukan saya. Tapi kita ada di tempat ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Raja di atas segala raja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerajaan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, kata Yesus, telah menetapkan kamu, menetapkan kita, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas ya. Jadi di dalam kerajaan Allah itu ada sistem kerajaan Allah. Kemudian ada lifestyle, ada gaya hidup. Ada banyak sebenarnya saudara. Dan kemudian juga ada duta kerajaan. Nah, di duta kerajaan ini saudara, kita ini dipilih. Bukan sembarang dipilih, tetapi kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, oleh Raja itu sendiri. Yaitu untuk menjalankan tugas pemerintahan kerajaan surgawi. Wow, luar biasa. Ya, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan melalui live streaming malam hari ini, katakan kepada diri saudara, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Saudara adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi duta kerajaan Allah. Hal yang kedua, saudara, adalah sadar bahwa kita ditunjuk untuk mewakili kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi kita ditunjuk, ada maksud Tuhan. Kita dipilih, ditetapkan, ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah untuk apa? Untuk menjadi wakil. Mewakili kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Matius pasal yang ke-10. Kita banyak buka ayat, saudara. Karena di catatan saya juga banyak ayat gitu waktu itu. Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah apa, saudara? Kerajaan surga sudah dekat. Jadi yang diberitakan apa? Kerajaan surga. Yang diberitakan kita dimanapun kita berada, itu adalah kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia ini. Bukan kerajaan kita. Bukan kebanggaan kita. Bukan keagungan manusia yang kita beritakan, tetapi Alkitab dengan jelas, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Waktunya telah singkat. Yesus segera datang. Yesus segera datang. Itu yang terus kita dengungkan, kita sampaikan. Melalui Menara Doa Jakarta di tempat ini, tidak ada lain yang diberitakan. Bukan kerajaan dunia yang kita beritakan. Bukan kerajaan kita yang kita beritakan. Tetapi kerajaan surga yang harus dinyatakan, disampaikan kepada setiap orang. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu saudara-saudaraku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan sebagai duta kerajaan Allah adalah bahwa sadar bahwa kita ditunjuk untuk mewakili kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Poin yang ketiga yang saya pelajari dan yang saya dapatkan di tempat ini ketika saya belajar, saudara, adalah kita harus memiliki ketertundukan, submission. Tunduk hanya kepada kepentingan-kepentingan kerajaan, kepada Kristus, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagai duta kerajaan Allah, saudara dipilih dan ditetapkan. Dan ketika kita kemudian menerima tanggung jawab itu, maka jangan lupa kita harus tunduk hanya kepada kepentingan-kepentingan kerajaan. Kepentingan-kepentingan Kristus, bukan tunduk kepada kepentingan kerajaan dunia ini atau tunduk kepada kepentingan kita sendiri. Yesus yang harus menjadi utama. Kerajaan itulah yang menjadi utama. Kerajaan sorga itulah yang menjadi utama, yang harus kita beritakan, sampaikan. Dan kita mesti tunduk, hormat kepada Dia. Dalam Efesus 5 ayat 24, firman Tuhan berkata, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tuhan mengajar kepada kita. Raja itu mengajar kepada kita supaya kita tunduk kepada kepentingan-kepentingan kerajaan. Setiap orang punya kepentingan. Setiap kita punya kepentingan. Tapi utamakan kepentingan kerajaan
di atas segala kepentingan kita yang ada di dalam dunia ini. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus sendiri ketika dia ada di dalam dunia, dia mengosongkan dirinya dan hanya melakukan, mementingkan kerajaan Bapaknya, kerajaan surga. Dan kita juga ikut meneladani Kristus ketika dia ada di dalam dunia. Kita mengosongkan diri kita. Kepentingan kita hanya kepentingan kerajaan. Apa yang kita lakukan adalah kepentingan kerajaan. Apa yang kita buat hanya kepentingan kerajaan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mengambil kepentingan kita sendiri di atas kepentingan kerajaan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Raja untuk menjadi duta kerajaan surga. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilmumu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari apa? Kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada begitu banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Paulus mengingatkan kepada orang-orang Filipi supaya kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan bukan tidak hanya, tapi kita memang benar-benar mesti mementingkan Kristus. Mementingkan kerajaan Allah di bumi ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Hal yang keempat, saudara, tidak pernah menjadi warga negara di mana kita ditugaskan. Jadi kalau kita ini menyadari bahwa kita itu bukan dari dunia ini, kerajaan kita bukan dari dunia ini, ya jangan ada yang pengen kita selama-lamanya di bumi. Jangan ada yang pengen selama-lamanya kita ada di sini, dan kita tidak akan selama-lamanya di sini. Karena kerajaan kita bukan di bumi. Kerajaan kita sesungguhnya adalah di surga, di mana kita akan tinggal bersama Raja di atas segala raja. Jadi jangan pernah berpikir saudara kita akan tinggal selama-lamanya di bumi. Atau kita merasa memiliki segala sesuatu sehingga ketika hilang, kemudian kita merasa stres, depresi, gak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya udah gak punya harga diri dan segala macam. Wow. Saudara, ini penting. Jangan ada yang kemudian ingin tinggal dan menguasai bumi ini. Karena kerajaan kita itu bukan berasal dari dunia ini, tapi kerajaan kita berasal dari surga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Alkitab berkata karena kewargaan kita, sekali lagi,
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini mesti kita aminkan. Yes, amin. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15. Oke. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas ya? Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Saudara, kita semua dipilih, ditetapkan, dan kita bukan berasal dari dunia. Tempat kita ada di surga. Maka satu kali kelak ketika waktunya tiba, kita akan bersama-sama tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena kewarganegaraan kita bukan dari sini. Yang terakhir, yang kelima adalah sasaran duta besar kerajaan adalah memberi dampak atau pengaruh bagi kerajaan di mana kita ditempatkan. Pengaruh yang baik tentu, pengaruh yang positif tentu. Matius pasal 5 ayat yang ke-13, jelas Alkitab mengatakan, saudara, bahwa kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapa kita di surga, Raja kita akan dimuliakan kalau kita menghasilkan buah yang baik, membawa pengaruh yang baik, membawa dampak yang baik. Kalau saya analogikan, kita di Indonesia kemudian menjadi duta kerajaan atau ditempatkan kita di negara lain, kemudian di sana kita berbuat ulah, kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka yang malu siapa? Ya Presiden Indonesia. Kita akan mempermalukan pemimpin kita di Indonesia. Karena ulah kita, karena tindakan sikap hidup kita, ketika kita diutus di negara lain, kemudian kita di sana tidak jadi berkat, kita malah melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum, maka yang malu adalah presiden kita yang ada di Indonesia. Tapi ketika kita membuat sesuatu yang baik, kemudian memberi dampak yang positif terhadap negara di mana kita ditempatkan, kemudian yang mendapatkan pujian siapa? Presiden kita yang ada di Indonesia. Bapak kita akan dimuliakan. Bapak kita akan mendapatkan sanjungan. Karena apa? Karena perbuatan kita menghasilkan buah yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, tugas saudara itu. Ya, kemudian Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terakhir 1 Yohanes pasal 2. Biar saya serahkan kepada Pak Pendeta Mulato Budi Waluyo. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Udah jelas. Kalau kita mengasihi dunia ini, kerajaan dunia ini, maka jelas kita tidak akan mengasihi kerajaan surga. Ya. Maka jangan sampai kita mengasihi kerajaan dunia. Dan biarlah kasih kita hanya untuk kerajaan surga. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama
lamanya. Jadi yang kelima, sasaran duta besar kerajaan Allah adalah memberi dampak atau pengaruh bagi kerajaan di mana kita ditempatkan. Dimanapun saudara ditempatkan, biar saudara menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Bapa, Raja di atas segala raja itu dimuliakan, bukan dipermalukan, tapi dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Langsung sama Langsung Ibu atau Pak Budi. Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudari diberkati, amin. Ya, semangat, antusias, ya kan? Warga kerajaan surga itu nggak loyo. Kalau loyo itu warga negara mana itu, ya kan? Warga kerajaan surga itu nyanyi sepanjang waktu, nyembah sepanjang waktu, ya kan? Menari-nari bagi Tuhan dan penuh sukacita. Itu warga kerajaan. Itu bicara tentang apa? Budaya. Saya nggak sampaikan banyak karena waktunya tinggal sedikit. Sebanyak. Puji Tuhan, haleluya. Saja kita baca dulu Filipi pasal yang ketiga. Tadi Pak Kris sempat kutip satu ayat di Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 sampai 21. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Dengan tegas dia berkata, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Ini menarik. Ikutilah teladanku. Berani gak kita ngomong ke orang lain? Ayo ikutin teladanku. Ayo berdoa seperti aku berdoa. Ayo beribadah seperti aku beribadah. Ayo memuji Tuhan seperti aku memuji Tuhan. Berani gak? Ayo berkata-kata, bersikap, bertingkah laku seperti sikap tingkah laku perkataanku. Berani? Berani. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dengan berkata, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Kenapa Rasul Paulus berani berkata demikian? 1 Korintus pasal yang keempat ayat 16, pasal 11 dan ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi Rasul Paulus ini bukan hanya ngomong ke jemaat Filipi, tetapi juga ke jemaat di Korintus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutinlah teladanku. Ngomong lagi. Di Filipi dia ngomong, di Korintus dia ngomong yang sama. Kemudian jadilah pengikutku. Pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut
Kristus. Rasul Paulus berani ngomong ke jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, dan kepada kita semua. Ikutilah teladanku, karena apa? Paulus mengikuti teladan Yesus. Menjadilah pengikutku. Bukan Paulus cari pengikut, tetapi jelas dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kenapa Paulus bukan menarik kepada dirinya, menarik orang kepada dirinya, mencari follower, mencari pengikut, enggak. Tapi Paulus kemudian mengarahkan mereka yang diajak mengikuti teladannya, menjadi pengikutnya itu, karena apa? Karena Paulus sudah mengikuti Kristus. Sentralnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus menasihatkan supaya jemaat-jemaat mengikuti teladannya karena dia telah meneladani Kristus. Membawa banyak orang kemudian kepada Kristus. Kenapa? Kristus kan mereka gak lihat. Selama Kristus hidup dalam dunia, mereka gak lihat. Bahkan pengajarannya, jemaat di Filipi dan Korintus, mereka belum sempat dengar banyak. Tetapi melalui cara hidupnya Paulus, perkataan Paulus, budaya hidupnya Rasul Paulus, yang mengikuti teladan budayanya Kristus, maka Rasul Paulus berharap supaya jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, dan orang-orang percaya memiliki gaya hidup, budaya seperti Kristus hidup. Karena apa Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi demikian? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis. Artinya apa? Ada jemaat-jemaat, ini udah jemaat orang percaya, yang gaya hidupnya bukan gaya hidup kerajaan surga, yang budaya hidupnya bukan budaya kerajaan surga. Makanya dia kerap kali ngomong, kerap kali menasihatkan, bahkan sekarang ini kata Rasul Paulus, aku sampaikan lagi sambil menangis. Kalau orang sudah memberikan nasihat udah gak marah lagi, tapi sampai nangis, itu artinya apa ya? Kebangetan. Orang Jawa bilang. Kalau masih marah itu masih oke ya, belum terlalu kebangetan. Tapi kalau sampai nangis, aduh, itu udah kebangetan. Kalau seseorang menasihati kita kalau sambil nangis, itu kita kebangetan. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Jadi boro-boro meneladani Kristus, boro-boro punya kerajaan, budaya kerajaan Kristus, kerajaan surga. Hidupnya saja sudah jadi seteru. Seteru itu musuh, berlawanan arah. Seteru itu gini, kalau saya berseteru dengan BK ada di situ, saya nggak akan lewat situ. Saya akan cari jalan lain. Itu seteru. Coba kalau kita dulu ya, sekarang pasti nggak ada yang punya seteru ya. Kalau dulu sempat punya seteru, kalau kira-kira mau satu arah, ada seterunya di depan, mau lanjut atau cari jalan lain? Putar balik, itu pengalaman BK itu. Putar balik. Dan banyak jemaat di Filipi dan Korintus itu yang menjadi seteru Kristus. Seteru Kristus apa? Gaya hidupnya, budayanya nggak mengikuti budaya kerajaan Kristus. Maka dikatakan ayat yang mesti pakai kacamata. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini perhatikan. Orang yang menjadi seteru salib Kristus, budayanya itu apa? Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Ketika saya sering dengar ayat ini, sejak saya perutnya agak gendut, itu agak tersinggung saya. Tuhan mereka adalah apa? Perut mereka. Ini bukan bicara saya Tuhannya perut, bukan ya. Maksudnya gini loh. Segala sesuatu yang dia lakukan, usahakan, kerjakan, tujuannya untuk apa? Perut. Hawa nafsu. Perut itu bicara apa? Hawa nafsu.
kenajisan, kekotoran hawa nafsu perut. Jadi apapun yang dilakukan, diusahakan, kerjakan, tujuannya apa? Untuk memuaskan perut. Dengan kata lain, yang menjadi Tuhannya, yang dilayani itu bukan Tuhan, bukan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, tetapi perutnya. Bangun tidur, perut. Siang hari, perut. Mau tidur, perut. Semuanya tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu. Ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak. Banyak. Makanya Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi demikian. Ada di antaramu orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang budaya hidupnya bukan budaya kerajaan surga. Yang dilayani bukan raja di atas segala raja, tapi perutnya. Kemudian dikatakan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaannya apa? Aib. Jadi mereka itu bangga kalau terkenal dengan gaya hidupnya yang, apalagi yang sekarang banyak sosial media yang flexing, menampilkan apa? Kekayaannya. Padahal bukan punyanya dia, ya kan? Foto di mobil Lamborghini, Ferrari. Tujuan dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ingat, warga kerajaan kita adalah keluarga negaraan di dalam surga. Kita warga negara surga dan kita akan kembali ke surga. Dan dijamin itu. Karena apa? Yang akan mengubah tubuh kita, Tuhan Yesus Kristus juru selamat itu yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ingat, warga negaraan saudara dan saya adalah warga negara di dalam surga. Dari surga kembali ke surga. Kalau di bumi, tadi Pak Kris bilang, jangan ingini bumi ini. Bumi ini akan hilang, binasa, lenyap, lalu dan lenyap. Tetapi warga, kalau kerajaan surga, dia ada dari dulu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kerajaan surga. Bukan bumi ini. Orang Jawa bilang, neng donyo mong mampir ngombe. Di dunia ini cuman mampir minum. Cuman sesaat sebentar. Karena tujuan akhir kita adalah rumah kita di dalam kerajaan surga. Amin. Saya serahkan ke Ibu Elga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Kris dan Pak Budi. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk Pak Budi, boleh nggak sama Pak Kris saya meluruskan sedikit? Memang keluarga negara kita adalah keluarga negaraan dari kerajaan surga, amin. Ya, jadi yang terakhir, janganlah kau memiliki bumi. Nah ini agak salah. Ya, bukan bumi, karena Tuhan Allah Bapa menciptakan bumi. Ya, janganlah kau menginginin dunia. Nah itu yang betul. Ya, karena memang kita ke surga, kerajaan kita itu aslinya memang surga, ya. Dan Allah Bapa itu menciptakan bumi untuk supaya Dia memperluas kerajaannya di bumi. Ya, menciptakan manusia pertama Adam supaya dia menjadi raja di bumi untuk bisa mengkoloni semua menjadi kerajaan surga, ya. Nah, kerajaan ciptaan artinya desain atau rancangan Allah Bapa tidak pernah berubah.
Ya, tidak pernah berubah. Sekalipun ada dosa, sekalipun iblis menyusup dan membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia diusir dari Taman Eden, tetapi rancangan Allah Bapa tetap bahwa bumi adalah untuk kerajaannya. Tetapi saat ini tidak bisa, karena saat ini bumi sudah terkontaminasi dengan dosa. Oleh karena itu kita harus ditransfer nanti masuk ke dalam kerajaan surga terlebih dahulu. Setelah bumi ini dibersihkan dari segala dosa, dari segala iblis, maka kita akan datang kembali bersama dengan anak manusia itu, raja dari segala raja, dan memerintah di bumi ini. Ya, karena itu Yesus pun mengajar kepada setiap orang di Matius 5. Ya, dia mengajar di Matius 5 bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau orang tuh miskin di hadapan Allah, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah ini adalah Allah melihat hati, melihat di dalamnya, rohnya. Itu miskin, bukan menjadi orang yang kaya di dalam hatinya. Ya. Di dalam hatinya ada kecongkakan, di dalam hatinya ada kesombongan. Kalau orang miskin di hadapan Allah itu menunjukkan bahwa dia sangat bergantung kepada raja di atas segala raja itu. Nah, itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, orang yang demikianlah yang beroleh, yang memiliki kerajaan surga. Ya. Lalu yang ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, jadi kalau kita lemah lembut artinya mengikuti karakternya Yesus kembali, mengikuti gaya hidup Yesus, maka kita memiliki bumi ini lagi. Yang saat ini bumi ini sedang dikuasai oleh iblis. Bumi ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Bumi dikuasai oleh kerajaan dunia. Ya, tetapi ketika Yesus datang di dunia, ketika dia mati, ketika dia masuk di dalam kubur selama 3 hari, dia masuk ke dalam kerajaan maut. Dia mengambil kembali kunci kerajaan maut. Dan ketika dia bangkit, dia sudah mengalahkan kerajaan dunia itu. Dia sudah menang. Dan ketika dia naik ke surga, kemenangan itu gak ada gunanya kalau dia pakai itu di surga. Oleh karena itu ketika dia naik ke surga, dia harus mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Dia memberikan semua kerajaannya itu kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kemenangan Yesus hanya berguna kepada kita, untuk kita yang ada tinggal di bumi ini. Supaya kita bisa menang, supaya kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi halangan dari musuh, dari raja kegelapan, dari kerajaan kegelapan, kita sudah punya kemenangan. Kita sudah punya kemenangan yang sudah diambil dan hanya bisa Yesus Kristus saja yang mengambilnya. Masuk ke dalam kerajaan maut dan dia mengambil kunci maut itu. Artinya apa? Kita semua harus yang percaya Yesus tidak bisa selamanya tinggal di bumi ini sekarang, tidak bisa. Belum bisa. Karena ini sudah kotor. Apalagi dalam akhir zaman ini semakin rusak, semakin kotor, semakin rusak, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Nah, kalau dunia tempat tinggal itu semakin jahat, sedangkan roh Allah ada di dalam kita, itu kita tinggal di sini tuh sengsara. Betul nggak? Sengsara banget, susah. Di sini ada kekudusan Roh Kudus, kekudusan Allah Bapa, Yesus Kristus. Namun sekeliling kita itu jahat, sekeliling kita itu penuh dosa, sekeliling kita itu penuh nafsu seperti itu. Untuk bisa mempertahankan itu sukar. Karena itu kita sudah dapat kemenangan tersebut. Dan Tuhan tahu kita tidak bisa selamanya tinggal di sini. Sebentar lagi dia akan datang menjemput kita semua. Sebentar lagi dia akan datang menjemput kita. Supaya kita ditransfer, kita dipindahkan sementara di kerajaan surga. Selama dia membersihkan bumi ini. Bumi ini
ini akan dihancurkan, dibersihkan semua. Dibersihkan dari siapa? Dari kuasa kegelapan. Dan ketika dia dibersihkan, turun anak manusia ini melawan raja kegelapan, yaitu melawan iblis. Dan iblis dikalahkan. Dan setelah itu anak manusia tetap tinggal di bumi ini bersama setiap orang kudusnya. Dan ketika bumi ini sudah tidak ada iblis, disitulah ada suatu kedamaian dari Tuhan. Dan itu yang disebutkan 1000 tahun damai. Jadi nanti kita akan hidup 1000 tahun setelah Yesus datang bersama dengan kita. Setelah kita diangkat, baru kita akan datang 1000 tahun. Tujuannya tetap Allah bahwa kita harus di bumi, bukan di surga. Di surga bukan tempat kita. Hanya tempat kita transit. Kita transit sementara. Ya, saudara bersyukur kalau kita transitnya di surga. Jangan sampai transit di neraka. Berbahaya kalau transit di neraka. Ya, tidak akan keluar lagi. Sudah bukan transit lagi. Situ sudah tempat tujuan langsung. Ya, kita transit harus di surga. Setelah selesai semua waktunya, anak manusia datang bersama dengan orang kudusnya dan memerintah bersama-sama dengan semua orang kudusnya selama 1000 tahun damai. Amin. Nah, itu kesana, itu goalnya, Pak. Boleh ya, Pak? Saya luruskan seperti itu. Sedikit itu aja. Lalu sekarang selama kita masih di bumi ini, tadi dikatakan bahwa kita dipilih, betul? Amin. Kita dipilih dan kita menjadi warga negara kerajaan surga. Kita di bumi ini. Bagaimana tingkahnya kita? Bagaimana cara kita hidup kalau kita dipilih di sini? Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Saya lanjutkan dari yang kemarin. Ya. Atau saya mau dari Kolose 3 ayat 1 deh. Supaya enak saya bacakan untuk saudara semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika tadi saya katakan bahwa tujuannya kita betul, kita harus fokusnya ke kerajaan surga. Selagi kita masih ada di bumi ini, pikiran kita, fokusnya kita, goalnya kita bukan yang kelihatan ini saja, tetapi harus di kerajaan surga itu, yang di atas. Pikirkan yang di atas, ya, di mana Kristus aja, di situ adalah kerajaan kita. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nah, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Jadi ketika Yesus tadi saya sampaikan bahwa Dia akan menyatakan dirinya, kalau kita terus memikirkan tentang yang di atas, tentang Yesus Kristus, ketika anak manusia turun datang kedua kalinya di awan-awan, maka kamu pun akan menyatakan diri dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita semua akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah itu semua, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak, orang merdeka, tetapi Kristus ada semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai kerajaan Allah yang di bumi, seperti kita mewakili Yesus, semuanya harus kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus mengenakan kasih, Dia adalah kasih itu, maka kita harus terus mengenakan belas kasihan, kemurahan, ya. Dan segala sesuatu, damai sejahtera Kristus harus memerintah di dalam hati, bukan di pikiran saja atau cuma di mulut, tapi di dalam hati. Dan itu harus memerintah. Memerintah itu berarti apa? Menguasai semuanya. Menguasai dalam melakukan hal yang sekecil apapun, itu kita ada damai sejahtera dari Yesus Kristus. Itu dikuasai, menguasai. Kasih itu mengikat, sebagai pengikat, mempersatukan. Ya. Nah ini kalau kita sebagai orang pilihan tadi, kalau kita memang adalah sudah warga negara kerajaan surga, ini semua harus kita lakukan, saudara. Ini semua harus ada. Sebab kalau tidak, kalau hanya palsu, ada tapi tidak sungguh-sungguh, ada hanya depannya saja, berarti kita bukan kerajaan surga. Kita masih kena ini tadi, manusia lama, yaitu ada marah, geram, kejahatan semua. Berarti masih manusia lama, duniawinya itu masih ada, belum mati. Tapi kita harus mematikannya. Dan dengan kita mematikan, disitulah my kingdom is not of this world. Ketika kita mematikan semua itu, baru kerajaan Allah itu nampak di dalam kehidupan kita. Tapi selama kita belum mematikan kedagingan kita, kita belum mematikan manusia duniawi kita, yang muncul adalah kerajaan duniawi, kerajaan dunia, kerajaan iblis. Itu yang muncul, itu yang paling kelihatan. Sedikit-sedikit marah misalnya, seperti itu. Sedikit-sedikit tersinggung. Tadi Pak Budi tersinggung gara-gara perut katanya, seperti itu, ya. Gak boleh tuh mestinya, ya tuh memang perutnya begitu juga. Ya. Tidak boleh tersinggung lagi, ya. Kalau saya berani berkata ikuti saya, ya. Karena saya memang mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak pernah tersinggung. Orang mau bicara apapun dari dulu, orang-orang nyinggung saya nggak kerasa lagi. Sudah nggak terasa lagi disinggung, karena sudah mati. Kalau orang mati itu ditendang, diapain aja, dia bangun gak terasa gak? Dicubit gitu, kerasa gak nih? Ya. Tapi kalau kamu masih hidup, kamu dicubit langsung, aduh sakit, siapa nih yang cubit aku? Langsung begitu. Tapi kalau orang mati, diapain saja, dia gak akan terasa. Karena itu kita harus mati. Manusia duniawi ini harus mati. Diomongin apa saja, dikecam apa saja, dihina apa saja, digosipkan apa saja, dibilang apa saja, tidak mengaruh, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah apa kata kerajaan surga atas kita. Bagaimana raja kita berbicara tentang kita. Ya ini kalau diteruskan lama, tapi cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Banyak nanti adalah hubungan itu bagaimana antara suami istri, antara istri dengan suami, antara anak-anak, bapa kepada anak-anak, hamba-hambanya, hamba-hamba terhadap Tuhan, Tuhan kepada hambanya. Itu ada rule-nya semua. Kalau kamu adalah berasal dari kerajaan surga, sekarang ini ada di sini.
Nanti saudara baca di rumah. Ya. Jadi saudara, yang terpenting dari kita relay ini semuanya, yaitu apa? Mau menyatakan bahwa my kingdom is not of this world. Kerajaan kita bukan lagi dari dunia ini. Amin. Nah, kalau kita ngomong gitu aja, gak ada buktinya, gak bisa. Tapi buktinya apa? Buktinya itu harus nyata dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Dengan tadi, kalau kita sudah memang kerajaan kita bukan dari dunia ini, gaya hidup kita harus ada kasih. Kasih bukan kasih sekedar kasih. Kasih yang sesungguhnya yaitu unselfish love. Kasih yang tidak egois. Nah, itu kasih. Bukan mementingkan diri sendiri. Kasih yang bukan hanya kalau cari kasih hanya untuk diri sendiri, tidak bisa. Mengasihi orang hanya untuk ada kepentingan, nggak bisa juga. Ada tujuan, mau mengasihi seseorang ada tujuan supaya dia balik mengasihi atau dia melakukan sesuatu. Nah, itu bukan kasih Kristus. Betul-betul totally kita kasih seperti Yesus Kristus. Tidak ada syarat. Kasih yang tidak bersyarat. Nah, itu yang terus harus nampak. Itu dulu aja. Dari situ itu semua itu adalah akar dari semuanya. Maka kalau kita memiliki kasih seperti itu, engkau tetap terus mengikuti Yesus, mengasihi terus seperti Yesus. Maka kerajaan itu, kerajaan surga pasti akan nampak dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Haleluya.